Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wira Wicaksono. Saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, nomor NIRM 0403-19369 dari kelas PPKH 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang komunikator. Tugas ini diberikan oleh dosen Bapak Andi Warnain. Yang pertama, apa yang kita bahas? Pertama, pengertian. Kedua, syarat. Ketiga, fungsi. Keempat, etos. Dan kelima, sikap. Pertama, apa komunikator itu? Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam penyampaian pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. Syarat untuk menjadi seorang komunikator yang baik terdapat beberapa yang harus dipahami, yakni seorang komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Komunikator yang baik juga harus mengetahui mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang akan muncul pada proses pengiriman pesan. Selain itu, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik atau feedback yang disampaikan oleh penerima atau receiver. Selanjutnya, fungsi komunikator. Fungsi komunikator ialah pengutaraan pikiran dan perasaan dalam bentuk pesan untuk membuat komunikan atau penerima pesan menjadi tahu atau berubah sikap, pendapat, ataupun perilakunya. Lanjut. Etos kerja. Etos adalah nilai seorang merupakan paduan dan kognisi proses memahami afeksi perasaan yang ditimbulkan oleh perangsangan dari luar dan konasi aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya. Jelas kiranya bahwa suatu informasi atau pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan akan komunikatif apabila terjadi proses psikologis yang sama antara insan-insan yang terlibat dalam proses tersebut. Situasi komunikatif seperti itu akan terjadi bila terdapat etos pada diri komunikator. Adapun faktor pendukung yang menimbulkan etos pada seseorang. Yang pertama, kesiapan. Kesiapan ialah gaya komunikan yang meyakinkan memerlukan persiapan yang matang, contohnya materi pembahasan. Kedua, kesungguhan. Kesungguhan akan menimbulkan kepercayaan komunikan terhadap apa yang disampaikan. Ketiga, ketulusan. Komunikator yang terampil dapat menstimulasi faktor ketulusan akan menghindari kesan palsu dalam pikiran komunikan. Keempat, kepercayaan muncul dengan penguasaan diri dan situasi secara sempurna, bukan takabur sebelum dapat memancarkan kepastian. Kelima, ketenangan.
Ketenangan ditunjukkan komunikator akan membawa kesan pada komunikan bahwa ia berpengalaman dan menguasai persoalan yang disampaikan. Keenam, keramahan tidak berarti kelemahan, tetapi pengekspresian sikap etis. Dan yang ketujuh, kesederhanaan. Keaslian menunjukkan keaslian dan kemurnian sikap. Selanjutnya, sikap komunikator. Sikap adalah kesiapan kegiatan, suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan menuju atau menjauhi nilai-nilai sosial. Dalam kaitannya dengan komunikasi yang melibatkan manusia sebagai sasaran, terdapat jenis sikap pada diri komunikator. Pertama, reseptif, kesediaan untuk menerima gagasan dari orang lain. Komunikator dapat mengambil manfaat dari setiap pendapat yang berlainan. Kedua, selektif. Untuk menjadi komunikator yang baik, maka harus menjadi komunikan yang terampil di dalam menerima pesan dari orang lain dalam bentuk gagasan atau informasi. Ia harus dapat selektif dalam rangka pembinaan profesinya untuk diabdikan kepada masyarakat. Selanjutnya, digestif. Kemampuan komunikator dalam mencernakan gagasan atau informasi dari orang lain bagi pesan yang dikomunikasikan. Kemampuannya dalam memahami makna secara lebih luas, lebih dalam dari yang tersurat, melihat intinya yang hakiki dan melakukan prediksi akibat pengaruh dari gagasan atau informasi tersebut. Asimilatif. Kemampuan komunikator dalam mengkorelasikan gagasan atau informasi yang diterimanya secara sistematis dengan apa yang telah dimiliki dalam benaknya atau hasil pendidikan atau pengalaman. Selanjutnya, transmisif. Kemampuan komunikator dalam mentransmisikan konsep yang telah diformulasikan secara kognitif, afektif, dan konatif kepada orang lain. Dengan kata lain, dapat memilih kata-kata yang fungsional, menyusun kalimat secara logis, memilih waktu yang tepat sehingga dapat menimbulkan dampak yang diharapkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.